Alhamdulillah, terima kasih kita kembali dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU dan kita masih membahas mengenai tema fenomena LGBT di Indonesia. Tadi kita sudah banyak memberikan informasi dari Prof. Dadang Kahmat mengenai bagaimana yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari adanya LGBT di Indonesia. Nah, Prof. tadi juga sudah sampaikan mengenai hukum Islam dan hukum di Indonesia mengenai fenomena LGBT di Indonesia gitu. Nah, Prof, kalau dari hukum Islam sendiri dan kita kan juga di Indonesia semuanya gitu mayoritas umat Muslim dan yang tadi Prof juga sampaikan bahwa semua agama juga melarang mengenai LGBT ini. Nah, kalau dari mengenai tanggung jawab ini, sebetulnya tanggung jawab siapa sih Prof gitu? Apakah bisa dikatakan fardu ain atau fardu kifayah? Silakan Prof. Ya, itu kan termasuk tanha anil fahsya wal munkar. Menolak ya. Kepada fahsya. Fahsya itu kejahatan yang tersembunyi, wal munkar ada kejahatan yang terungkap nyata. Perzinahan itu termasuk termasuk LGBT. Kalau melakukan hubungan seks kontak seksual itu termasuk kepada fahsya, sesuatu yang kejahatan yang tidak terlihat. Oleh karena itu kita paling bisa pendekatan kepada orang-orang itu dengan cara, kalau keluarga sendiri ya kita bisa tegas. Artinya mereka dibimbing, dikonsultasikan ke psikolog karena itu adalah pelayanan psikologis, maka mungkin akan sembuh. Tetapi mereka pun sebenarnya adalah orang yang tidak menyadari dalam tanda kutip tidak ingin sebetulnya punya klien seperti itu. Ini merupakan satu yang perlu diterapi betul, perlu diterapi dengan cara yang intens, yang terukur, yang sistematis, dan tidak diberi peluang sedikit pun baik dengan kata-kata maupun tindakan untuk mereka melakukan sesuatu. Yang kita hukumi itu bukan profil mereka, bukan. Yang kita hukum itu tindakan-tindakan mereka yang melakukan hubungan seks antar mereka itu, antar jenis, antar biseks maupun yang lain ya. Itu yang kita hukum. Jadi oleh karena itu kita patut kasihan untuk mereka menterapi. Bisa juga ada oleh salah seorang orang tua yang berwibawa, yang penuh dengan ilmu hikmah, untuk mengarahkan mereka, menyadarkan mereka agar mereka jangan sampai melakukan tindakan-tindakan seperti itu, karena itu dilarang oleh agama, betul-betul dilarang oleh agama. Sudah jelas ya, Islam itu sangat banyak sekali itu cerita dalam Al-Quran tentang hal itu ya. Yang memperingatkan jangan sampai baik perzinahan heteroseksual maupun perzinahan antar jenis, sesama jenis. Saya kira ini menjadi satu hal yang perlu perlu betul menjadi semacam protektif ya kita. Karena ini berbahaya, karena ada gerakan internasional yang memang membiayai sosialisasi, termasuk semacam memberikan sugesti kepada masyarakat bahwa LGBT itu sesuatu yang normal, ya, yang wajar. Saya kira tidak begitu. Itu jelas penyimpangan, penyakit yang perlu disembuhkan. Baik, Prof. Terima kasih atas penjelasannya, Prof. Prof, ada tambahan begitu, jika kan di Indonesia, mohon maaf gitu, ada kelompok waria gitu di beberapa daerah di Indonesia, tapi dia juga dia sadar dan dia mengikuti aturan-aturan Islam dan maksudnya tetap melaksanakan ibadah, sholat. Itu bagaimana sih, Prof, yang seharusnya kita sikapi? Itu maka kewajiban mereka sebagai Muslim ya. Itu yang disebut transgender itu ialah
mereka melakukan berperilaku seperti gender itu, seperti karena gender itu tadi adalah bukan jenis kelamin, tetapi gender itu adalah pembentukan oleh budaya feminim dan maskulin. Jadi kalau orang yang waria-waria itu kan mereka seorang laki-laki yang merasa diri seorang wanita, belum tentu mereka melakukan hubungan seksual. Gitu. Itu suatu penyakit. Tapi kalau lesbian sama-sama laki-laki, berperilaku laki-laki, juga mereka dari gender sama-sama laki-laki, nah lalu melakukan hubungan seks, termasuk lesbian. Perempuan jenis kelimanya juga perempuan, merasa dia perempuan tapi tertarik kepada sesama jenis. Tapi kalau transgender tadi adalah mereka mengadaptasi diri, merasa bahwa dirinya adalah wanita atau laki-laki. Itu mungkin. Baik, terima kasih Prof. Ya, memang sudah jelas dalam Al-Quran hal-hal itu tuh tidak boleh dan dilarang begitu. Dan juga kita sebagai umat Muslim, umat Islam yang tentunya kita masih sadar, ya kita juga harus saling mengingatkan dan harus juga menghindari hal-hal tersebut begitu. Jadi ada kemaslahatan dalam hidup kita begitu. Prof barangkali akan menyampaikan pesan kepada para pemirsa di rumah dan khususnya pemerintah begitu agar fenomena LGBT ini sudah stop, selesai di Indonesia. Silakan Prof. Ya, itu dalam Al-Quran sebutkan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Terutama yang harus kita perhatikan adalah anggota keluarga kita. Ya. Jangan sampai ada di antara anggota kita yang terkena penyakit LGBT. Ini sangat disayangkan, dan ini susah diobatinya karena itu menyangkut batin, menyangkut psikologi. Ya. Berbeda kalau sakit fisik itu gampang diobati, ya. Ada pil, ada itu. Kalau sakit psikologis seperti itu agak susah untuk diobati. Oleh karena itu tadi jagalah diri kita dan keluarga kita. Terus kepada pemerintah jangan sampai ada satu ruang untuk memberikan promosi kepada mereka, ya. Mungkin di media-media sosial itu perlu diperhatikan, ya, apakah itu diblokir atau apa, ya. Jangan sampai ada expose tentang hal-hal seperti ini. Tapi saya katakan tadi ada gerakan internasional yang memang tujuannya ingin mensosialisasikan supaya pengikut mereka lebih banyak lah. Dan itu biayanya jutaan dolar, katanya. Saya kira itu, Neng, ya. Baik, terima kasih Prof. Dadang Kahmat MSI yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, memberikan pencerahan agar ya kita juga bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan yang juga tidak seharusnya kita lakukan tadi, apalagi mengenai LGBT. Kita harus hindari hal-hal tersebut agar hidup kita tadi bermanfaat dan juga bermaslahat. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa TVMU yang terus menyaksikan catatan akhir pekan TVMU setiap pekannya, setiap minggunya, dan kita juga akan kembali di episode-episode berikutnya dengan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.